Sahabatku, 10 adab sopan santun yang harus diajarkan kepada anak. Tentu setiap orang tua ingin memiliki anak yang sopan santun dan tahu tata krama. Tugas Andalah sebagai orang tua untuk memberi contoh dan mengajarkan mereka tentang hal ini. Sopan santun hendaknya diajarkan sejak si anak masih kecil, karena mereka lebih mudah dibentuk dan lebih suka mencontoh perilaku orang di sekitar mereka, terutama orang tua. Mulailah mengajarkan dari hal sederhana sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Jangan lupa menjelaskan kepada anak alasan mengapa ia harus berlaku sopan santun dan menghargai orang lain, sehingga mereka lebih termotivasi. 1. Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua adalah salah satu norma kesopanan penting yang berlaku di masyarakat. Ajarkan anak-anak untuk selalu berlaku dan berbicara sopan santun kepada orang lain, terutama yang lebih tua. Misalnya, memberikan tempat duduk di kendaraan umum kepada ibu hamil atau orang lanjut usia. 2. Minta maaf. Banyak orang beranggapan bahwa meminta maaf berarti menunjukkan kelemahan. Namun, sebaliknya, minta maaf sebenarnya menunjukkan kekuatan dan kelapangan hati seseorang. Ajarkan anak-anak Anda untuk selalu minta maaf ketika ia melakukan kesalahan. 3. Table manner. Jangan anggap sepele masalah table manner. Anak-anak yang paham masalah table manner di rumah biasanya akan menjadi lebih sopan santun ketika mereka makan di luar rumah. Anda tak mau kan, kalau saat diajak makan di restoran, anak berlarian dan memainkan alat makannya. Cara mengajarkan yang terbaik adalah memberi contoh. Jangan berharap si kecil tertib di meja makan jika orang tua selalu makan di depan televisi. Misalnya. 4. Ajarkan untuk tak menjawab ulang. Terkadang saat marah Anda mungkin saja mengucapkan kata-kata yang tak seharusnya diucapkan kepada anak. Tak jarang anak juga menjawab balik kata-kata tersebut. Namun, sangat penting untuk mengajarkan anak bahwa hal ini tidaklah baik, karena menunjukkan ketidakhormatan kepada orang tuanya. 5. Mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Ada banyak anak yang tidak tahu bagaimana caranya meminta tolong dan juga berterima kasih. Ini sebenarnya adalah masalah kebiasaan. Maka biasakan anak-anak untuk mengucapkan kata-kata ini setiap hari. Berilah contoh kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang sudah membantunya, termasuk kepada tukang sayur langganan atau asisten rumah tangga. 6. Menghormati sesama. Ajarkan anak untuk selalu bisa memahami dan juga menghormati sesamanya. Dengan demikian, anak akan tahu bahwa ia dan teman-temannya punya hak yang sama. Norma kesopanan ini akan membantu mencegah terjadinya bullying pada anak-anak. 7. Kesamaan derajat antara sesama. Ajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasikan orang berdasarkan kekayaan, warna kulit, pekerjaan, ras, gender, atau agama. Ajarkan mereka bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama derajatnya tanpa kecuali. 8. Perlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Tak ada orang yang mau memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Anak harus tahu kalau mereka seharusnya memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan sosialisasi si anak di lingkungannya. 9. Tak pelit pujian. Orang tua memuji ketika anaknya melakukan hal-hal terpuji dan hebat. Hal ini akan membantu anak untuk menyadari perlunya menghargai upaya seseorang. Namun, ajarkan juga untuk tidak bersikap palsu saat sedang memuji seseorang. 10. Membantu yang lemah. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Misalnya, kakek atau nenek yang ingin menyeberang jalan, anak yatim piatu, dan lain-lainnya. Pastikan mengajarkan anak untuk selalu membantu yang lemah dan membutuhkan bantuan. Semoga bermanfaat. Pentingnya adab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Adab, sopan santun, bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan, tetapi adab sopan santun merupakan tabiat berangai yang berada di dalam hati. Seseorang yang terdidik bukanlah dikatakan fakir miskin. Seseorang yang tidak memiliki emas, tetapi yang dikatakan fakir miskin adalah seseorang yang tidak memiliki akhlak terpuji dan tidak memiliki adab sopan santun. Mahkota seseorang adalah akhlak dan adab. Derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatannya adalah budi pekertinya. Al-Habib Umar bin Hafiz. Pentingnya adab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adab, sopan santun, bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan, tetapi adab sopan santun merupakan tabiat berangai yang berada di dalam hati. Seseorang yang terdidik bukanlah dikatakan fakir miskin. Seseorang yang tidak memiliki emas, tetapi yang dikatakan fakir miskin adalah seseorang yang tidak memiliki akhlak terpuji dan tidak memiliki adab sopan santun. Mahkota seseorang adalah akhlak dan adab. Derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatannya adalah budi pekertinya. Al-Habib Umar bin Hafiz.